Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selaku hambanya mendapatkan rahmat dan hidayahnya dan dijauhkan dari mara bahaya. Sebagai umat, tidak lupa kita mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat bersama dengan keluarga. Amin. Sahabat sekalian, kali ini saya berdialog dengan salah satu wakil dari Kristen ya, membahas tentang satu kata di dalam Al-Quran yang menyebabkan kesakitan yang mendalam terhadap sahabat kita umat Kristen, disebabkan oleh karena ulah daripada penerjemah yang menggunakan satu kata ini di dalam Al-Quran ini, diambil ke dalam kitabnya dan kemudian digunakan pada tempat yang tidak sesuai yang seharusnya. Jadi sekali lagi para sahabat, saya berdialog dengan salah satu wakil Kristen membahas tentang satu kata dari Al-Quran yang digunakan oleh penerjemah kitab terjemahan atau buku terjemahan milik mereka yang mereka sebutkan Perjanjian Baru, dengan kesalahan yang sangat fatal ya. Kesalahan yang sangat fatal sehingga membuahkan sebuah konsep di dalam agama Kristen yang konotasinya sangat buruk. Ya, nanti para sahabat bisa mendengarkan di konten ini. Ya, mudah-mudahan lawan saya tadi itu bisa terbuka pikirannya dan kembali bisa kepada jalan yang benar, kepada fitrahnya sebagai manusia. Namun sebelumnya para sahabat, saya kembali ingin menghimbau terhadap para sahabat sekalian dimanapun berada, kaitannya dengan program kita untuk memberdayakan umat, untuk membangkitkan ekonomi umat, kaitannya dengan program yayasan kita yang membuat tambak ya. Sekarang tambak kita itu sudah ada 4, telah terisi 2 ikan lele ya, sisa 2 karena masih kekurangan air. Tentunya kembali saya mengharapkan kepada para sahabat sekalian untuk sedikit menginfakkan rezeki yang Allah titipkan kepada para sahabat, oleh karena rezeki yang sahabat titipkan itu akan menjadi kendaraan, akan menjadi tiket menuju jannah. Dan lebih indahnya lagi adalah bahwa sedekah yang para sahabat sedekahkan kepada yayasan yang bermanfaat bagi umat itu adalah terhadap orang keluarga kita yang telah meninggal itu, kalau diniatkan untuk mereka maka pahalanya akan mengalir terus. Misalnya kedua orang tua sudah tidak ada, kita doakan, kita sedekahkan, amalannya itu diterima oleh mereka, oleh orang-orang yang kita cintai. Lalu kemudian para sahabat, saya hanya ingin mengatakan begini. Banyak debater Kristen atau orang-orang Kristen yang curhat kepada saya, yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka telah yakin akan kebenaran Islam. Hanya saja mereka belum berani untuk bersyahadat karena mereka takut miskin. Mereka takut ya tidak makan. Mereka takut tidak punya rumah. Mereka takut diusir. Mereka takut untuk tidak mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu tidak dipungkiri, itu tidak bisa kita pungkiri karena keadaan memang seperti itu. Mereka ingin bersyahadat, tetapi mereka juga ada di antaranya yang mau dijamin tentang kehidupannya. Dan itu manusiawi. Karena itulah kemudian Islam ya mewajibkan kita untuk menyeru kepada yang ma'ruf. Bagian daripada menyeru kepada ma'ruf itu adalah menyediakan wadah untuk orang-orang yang kemudian bisa kita seru menuju kepada jalan Allah. Nah, sekarang tanggung jawab kita sebagai umat muslim, apa yang kita siapkan untuk mereka? Kalau di Kristen, mereka menyiapkan kandang-kandang kosong untuk menampung mereka. Kalau di Islam apa? Ya, karena itulah kemudian saya mengajak pada sahabat, yuk mari kita melalui yayasan ini kita jadikan sebagai kendaraan, sebagai pesawat menuju jannah. Kita sedekahkan sedikit harta kita.
netizen kita yang ada di channel Zulkifli M. Abbas ini itu sudah mencapai 123.000 orang. Kalau di antara kita yang termasuk netizen 123 orang ini sedikit menyedekahkan harta kita, masing-masing mensedekahkan harta kita, di mana jumlah kita 123 orang, saya pastikan bahwa kebangkitan Islam itu akan berasal dari negara ini. 123 orang, 123.000 orang mensedekahkan sedikit saja hartanya, dikalikan 123.000 orang, maka yakin dan percaya kebangkitan umat Islam akan bermula di negara kita ini. Dan para calon mu'alaf akan berbondong-bondong memeluk Islam ketika di dalam yayasan kita sudah menyiapkan wadah untuk menampung mereka dan menjamin kemaslahatan ekonomi mereka. Nah, saya kira itu sangat penting untuk saya sampaikan kepada para sahabat. Sekaranglah saatnya. Dunia semakin aneh saat sekarang. Mari kita mengingat akhirat kita. Mari kita bawa harta kita ke akhirat dengan mensedekahkan yang kita punya. Jangan banyak, sedikit aja yang kita ikhlaskan kepada yayasan yang kita bina selama ini. Insya Allah sahabat akan dipertemukan dengan harta yang Anda titipkan kepada kita. Karena itu sekali lagi saya berharap kepada para sahabat untuk bisa mensedekahkan sebagian hartanya yang dititipkan Allah kepada para sahabat untuk dijadikan sebagai jalan menuju jannah. Sedikit angka yang Anda sedekahkan akan membuahkan tambang emas, tambang berlian, tambang permadani, istana di jannah kelak. Kalau Anda tidak punya istana di sana, maka mau kemana kita perginya? Saya kasih analisa sederhana. Kita memiliki 2 rumah. Rumah yang ada sekarang kita tinggali dan rumah yang akan kita tuju nantinya. Kira-kira yang dipercantik yang mana? Rumah yang nyata-nyata kita mau tinggali atau rumah yang akan kita pergi? Orang yang menggunakan akal sehat tentu akan mempercantik rumah yang akan dituju. Kenapa? Rumah yang akan dituju itu adalah tempat tinggal kekal. Sementara rumah yang kita tinggali sekarang hanya numpang sebentar. Maka ayo mari kita saling mengingatkan, saling bahu-membahu untuk mempercantik rumah kita yang ada di sana. Dengan cara menitipkan sedekahnya terhadap yayasan yang berjalan di atas koridor pemberdayaan umat. Mohon supaya para sahabat sekalian jangan salah tafsir terhadap apa yang saya jabarkan. Ini semata-mata untuk mengajak para sahabat sedikit mensedekahkan hartanya untuk kemudian ada bekal menuju jannah. Silakan sahabat mentransfer ke Bank BTN dengan nomor rekening 004030156 000129. Saya ulang 00403 0156 000129 atas nama Nur Alim. Jadi nomor rekening Bank BTN 004030156 000129. Nah, angka ini akan membawa sedekah Anda menjadi satu harta yang paling berharga kelak yang akan kita panen di yaumul akhir nanti. Demikian para sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini itu bisa dipahami dengan baik, bahwa harta yang kita punya itu akan bermanfaat apabila kita mensedekahkan di jalan yang diridai oleh Allah. Nah, nanti kalau misalnya para sahabat itu sudah mensedekahkan, mau konfirmasi ke nomor Excel saya boleh 08199032227. Saya ulang 08199003227. Nah, saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, saya hanyalah manusia biasa. Hal baik
yang saya sampaikan itu semuanya murni dari Al-Quran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Ya aku mau, tapi hasil di YouTube-nya pembagian gimana bang? Apa aku nggak dapat? Iya bang, aku tuh malas didebat di Zoom lagi. Itu begini, YouTube-nya itu mereka jual, mereka yang dapat duit, aku yang dapat capeknya aja. Lu kayak pendeta Manubulu aja. Ya biar masuk perpuluhan lah bro, lumayan tuh bro perpuluhan masuk, ya enggak? Iya bang, betul, curang mereka itu bang. Channel Manubulu itu khusus kesaksian untuk murtadin. Kalau kadal atau kafir dari lahir nggak bakal dipanggil. Nanti kalau lo nih, lo bilang lo mau kesaksian gitu di channel dia, terus pasti dia bakal nanya, murtadin bukan? Kalau jawab bukan, nggak bakal dipanggil lah, kecuali kalau nyamar jadi murtadin baru dipanggil. Coba aja tes aja kalau nggak percaya. Betul juga ide abang itu. Artinya saya harus nyamar dong. Iya nyamar bro, nyamar jadi murtadin. Tapi siap-siap kalau dites uji emisi suruh baca Al-Quran, siap-siap aja ya. Ya setidaknya lo belajar lah surat Al-Fatihah, terus surat Al-Ikhlas, ya lo pelajarin aja surat-surat pendek coba ya, lumayan lah perpuluhan tuh bro. Itulah yang sulit bang. Kan nanti di backup sama KC bro, seriusan deh. Manubulu pasti kalau live pasti ngajak KC bro, itu bisa tertutupan sama KC bro, tenang aja tuh bro. Iya benar juga ya, pasti dilatih dulu ya. Muncul lagi abangku yang satu ini. Rupanya diam-diam kamu undang Bang Jul ya. Curang. Itu tadi kan mempertanyakan tentang surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat ke-7. Nah, dari ayat itu apa yang mau dikaji gitu. Ini kan PR saya kemarin. Ya kan? Saya janji akan menjawab pertanyaannya. Nah, silakan ajukan pertanyaan. Ya, mantap abangku ini memang. Baik, pertanyaan saya itu gampang aja, Bang. Islam itu mempercayai bahwa firman itu kekal atau tidak? Kalau pertanyaannya Islam itu percaya firman itu kekal atau tidak. Kalau yang dimaksud firman di sini adalah kalam, sifat Allah, maka jelas kekal. Tapi kalau yang dimaksud firman di sini adalah hasil daripada kalam, yaitu segala sesuatu yang kemudian tercipta akibat daripada instruksi dari Allah yang disebut kalam itu, maka itu tidak kekal, karena itu adalah makhluk. Ya, kira-kira ayat yang di atas itu ucapan Allah sendiri atau ucapan Muhammad itu, Bang? Al-Quran itu 100% adalah kalamullah. Al-Quran itu 100% adalah perkataan Allah yang kemudian disampaikan melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, dan sampai pada kami saat sekarang, dan akan kami sampaikan seterusnya sampai generasi berikutnya. Seperti itu. Artinya ayat di atas itu kekal, Bang ya? Kalau yang dimaksud itu adalah sifat Allah atau kalam Allah, pasti sifatnya kekal. Karena Allah mensifati sifatnya sendiri, yaitu kekal, qadim. Nah, itu yang perlu dijelaskan di sini. Ya, terus kalau definisi firman menurut Kristen, yaitu berbeda dengan apa yang kami sebut dengan kalam. Itu seperti itu. Iya, Bang. Abang itu si Dos itu takut dia, makanya dipanggilnya Bang Jul.
Saya di grup ini nggak pernah dipanggil oleh siapapun. Saya mantau setiap grup yang ada di HP saya. Yang paling sering komen, yang paling aktif grupnya kelihatan di HP saya, di situ saya masuk. Artinya di situ ada orang lagi berdiskusi. Nah, grup open debat ini begitu aktif, begitu saya masuk, oh ternyata kalian lagi berdiskusi gitu. Jadi tidak ada panggilan, jangan difitnah orang, nggak baik. Ya, artinya abang setuju bahwa ayat di atas itu adalah kekal ya, firman Allah yang kekal ya. Kalau kalam Allah itu adalah sifat Allah, sifatnya yang kekal, gitu loh, sifatnya yang kekal, paham ya? Tapi kemudian aturan Allah yang terlontar di dalam kalamnya itu adalah aturan yang bisa saja hanya berlaku kepada zamannya. Maka perlu ada ilmu untuk mengetahui asbabul nuzulnya daripada dalil tersebut. Tapi yang disebut kalam, sifat yang melahirkan perkataan, itu yang kekal. Sang empuhnya kalam itu kekal. Nah, kemudian aturan yang ada di dalam yang diinginkan oleh sang pemilik kalam itu tergantung. Kita kaji dalilnya, apakah muatannya itu kekal atau seperti apa. Nanti kita lihat setelah kita mengkaji apa muatan daripada firman yang ada tertuang akibat daripada kalam Allah, gitu. Ya, gimana Bang Jul? Itu pertanyaan saya belum dijawab itu. Artinya Bang Jul percaya bahwa ayat itu kekal ya? Itu artinya ucapan firman Tuhan yang kekal ya? Kalau yang dikatakan kalam itu pasti kekal. Karena itu adalah Allah itu sendiri. Tapi kalau yang dimaksud aturan, ya kita lihat kondisinya. Aturan itu berlaku untuk siapa gitu loh. Contoh, wahyu Allah yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kalamullah. Ya, sifat kalam itu kekal. Tapi muatan daripada aturan yang tertuang di kalam Allah itu berlaku hanya sampai pada masa Musa. Berarti kan tidak kekal. Gitu. Ngerti enggak di sini? Contoh, negara Republik Indonesia, boleh saya katakan itu adalah kekal. Tapi undang-undang yang termaktub di dalam peraturan ketatanegaraan itu bisa bersifat sementara, bisa bersifat seterusnya. Tapi sumber daripada aturan itu kekal. Sampai sini kira-kira paham enggak maksud saya? Baik, abang katakan bahwa firman itu kekal ya, baik. Saya ingin bertanya Bang, sebenarnya kebesaran Tuhan dengan kebesaran seorang manusia itu yang mana lebih berkuasa ya? Kok saya lihat ayat itu seolah-olah bahwa kebesaran seorang manusia atau keinginan seorang manusia itu lebih kuat daripada firman Allah tersebut. Ya, pastilah lebih besar kekuasaan Allah sang pencipta daripada ciptaannya. Tidak sama seperti sembahan di luar daripada ajaran agama Islam. Sembahan di luar daripada agama Islam, manusia lebih berkuasa daripada sembahannya orang-orang di luar daripada agama Islam. Karena sembahannya bisa dibunuh dan seterusnya. Tapi kalau dalam konsep Islam, Allah itu maha kuasa, maha perkasa dia. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Karena dia adalah pencipta segala kekuatan. Karena dia adalah sang maha kuat, sang maha perkasa. Gitu loh. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Saya jadi bingung Bang, apa yang abang terangkan ini. Satu sisi abang mengatakan firman Allah itu kekal. Satu sisi firman Allah itu bisa tidak kekal karena abang jelaskan soal Musa tadi. Tetapi bagi kami orang Kristen, firman Allah itu kekal dan sampai kapanpun, sampai kiamatnya dunia ini firman itu akan tetap kekal dan tetap sampai kapanpun. Itu kamu menyalahi aturan main daripada bapak-bapak gereja awal mula berarti. Kenapa? Dulu yang memerintahkan di dalam Imamat 11 ayat 7, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu, siapa?
Kalau Anda mengatakan kalam firman itu kekal, maka bagaimana dengan penghalalan babi sekarang yang dimakan oleh orang Kristen dengan mengatakan semua itu sudah digenapin? Batal dong ya? Artinya tidak kekal kan? Nah itu berarti Anda harus pahami itu, bahwa apa yang Anda paparkan itu sudah bertentangan dengan keputusan Muktamar Konsil Indonesia yang telah membatalkan hukum Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel. Itu yang pertama. Kedua, saudara saya ini harus bisa membedakan antara kalam yang saya maksud ya dengan aturan yang tertuang di dalam kitab suci, seperti yang Anda ingin mencoba gali di sini. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saya ngerti poinnya di situ sebenarnya, tapi saya minta Anda menguraikannya gitu. Jadi aturan Tuhan itu ya tergantung. Tuhan mau sampai kapan menentukan hal itu tergantung Tuhan. Tapi sumber yaitu Tuhan itu sendiri sifatnya kekal. Makanya saya katakan kalau firman yang Anda maksud itu adalah kalam, sifatnya Allah, maka itu kekal. Tapi kalau aturan, ya tunggu dulu, perlu dikaji. Makanya Al-Quran itu menyajikan original teksnya supaya orang bisa paham. Oh, kalau Al-Quran menerangkan kafaru, di situ berarti orang-orang yang telah kafir, yang tidak mau percaya. Gitu loh. Nah, coba Anda lebih spesifik, lebih kena pertanyaannya itu seperti apa, coba. Kalau soal makanan, itu Yesus sudah ucapkan bahwa apapun yang masuk ke dalam mulutmu, yang sampai ke perut, itu tidak akan menjadi haram, karena itu akan dibuang jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu akan menjadi haram, karena itu berdasar dari hati. Yang salah satu contoh seperti abang mengucapkan kata kafir kepada orang lain, itulah haram. Artinya ketika sahabat-sahabat Kristen mengatakan bahwa Taurat itu firman Allah, ya, dan itu adalah sifatnya kekal menurut Anda tadi, berarti sudah batal kan? Artinya tidak kekal pengharaman babi itu. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Sampai kapan berlaku itu? Sampai kepada Yesus mati di tiang salib. Kekal enggak? Tidak. Pembuktiannya, sekarang Kristen menghalalkan babi. Dengan asumsi Yesus mengatakan, apa yang masuk ke dalam mulutmu, itulah, apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang najis. Yang masuk itu tidak haram. Jadi narkoba masuk nggak haram. Alkohol masuk nggak haram. Itu kalau mau dipahami secara bebas. Padahal, kalau kita merujuk kepada asbabul nuzul daripada perkataan daripada Yesus, ya, itu jelas soal tanya jawab kenapa muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan gitu. Bukan dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya Nabi Musa. Tapi nggak apa-apa, kita sedang tidak membahas itu. Pada intinya, tadi Anda mengatakan kafir Anda mengatakan bahwa firman itu kekal bagi Kristen. Tapi faktanya, ketika ada firman di dalam kitab Taurat, itu dibatalkan. Coba. Berarti sudah menyalahi kaidah Anda sendiri dan merusak rumusan-rumusan agama Anda sendiri. Loh, kan sudah ucapkan apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Artinya jika kata-katamu itu bisa menyinggung orang lain, itu yang akan menjadi haram. Makanya kalau dari ayat ini sudah jelas-jelas, maka Allah juga kena. Karena Allah itu kan mengucapkan kata kafir kepada orang lain selain daripada Islam. Makanya Allah juga termasuk salah satu yang kena. Nah, inilah yang saya katakan taraf pemahaman itu sangat lemah. Ya, Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulut itulah yang haram. Nah, sekarang pendeta-pendeta berkhutbah di dalam gereja, apakah apa yang disebutkan keluar dari mulutnya itu haram? Nah, ini saya kembalikan kepada Anda. Ketika orang tua Anda mengeluarkan kata-kata kepada Anda, apakah itu haram?
Coba. Sementara yang dimaksud dengan dalil itu, sekali lagi saya katakan, tidak ada kaitannya dengan pengharaman babi dan penghalalan babi. Nggak ada. Itu cuma akal-akalan gereja. Menjadikan dalil tanya jawab orang Saduki dan Yesus dengan murid-muridnya pada masa itu. Nggak ada hubungannya dengan babi itu halal. Kenapa ada babi halal dalam Kristen? Karena Paulus menjajakan Kristen memang kepada non-Yahudi yang gemar makan babi. Kalau Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi bahwa babi itu haram, maka Kristen tidak akan laris. Layaknya tidak larisnya Kristen di Yerusalem. Sementara Paulus mau menjajakan kekristenan ke non-Yahudi supaya diterima oleh non-Yahudi yang memang sudah berkeyakinan pagan, maka babi diharamkan, babi dihalalkan, sunat ditiadakan. Makanya Kristen itu menjamur di barat. Karena ajaran itu mereka sukai, tidak ada ibadah, tidak ada penyembahan, tidak ada prosesi yang diwajibkan, tidak ada hukum larangan dan seterusnya. Semua halal dan tidak mau diperhamba oleh apapun. Itu di dalam konsep itu. Nah, terlepas dari itu semua, Anda mengatakan apa yang keluar dari mulut, kata Yesus, apa yang keluar dari mulutmu, itu yang menajiskan. Nah, sekarang perkataan Yesus itu ditujukan kepada Allah atau ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang Saduki, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, para ahli kitab pada masa itu. Coba. Ini saya butuh pemahaman Anda itu supaya ditingkatkan. Yesus berkata seperti itu untuk Tuhan atau untuk manusia yang ada di zamannya? Ya, tentu untuk orang yang ada di zamannya. Nah, sekarang kata kafir lagi. Kata kafir itu adalah kata-kata yang sangat indah. Kenapa kemudian menjadi buruk terjemahannya, pemaknaannya? Itu karena ulah lembaga Alkitab Indonesia yang menipu kalian. Gitu. Saya bisa buktikan itu. Iya, betul apa yang abang katakan itu. Jikalau ucapan itu membuat orang tersinggung karena ucapan itu berasal dari hati, maka saya katakan ya itu yang haram. Kalau abang katakan pendeta yang menyinggung orang, ya saya rasa itu haram. Tetapi salah satu yang paling di sini, yang paling harus kita kaji di sini adalah kata Allah itu, karena Allah sendiri yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengkafirkan orang lain. Kata kafir itu bukanlah kata yang tidak baik. Ya. Kata kafir itu adalah kata yang baik. Hanya saja lembaga Alkitab Indonesia membuatnya menjadi tidak baik. Gitu loh. Coba bayangkan, di dalam kitab Anda, di dalam Matius, yang seharusnya kata tolol, ya, kata bodoh, kata jahil, itu kemudian diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia menjadi kafir. Sehingga muatan kata kafir itu menjadi tidak baik. Coba, saya ulang ya. Di dalam Matius 5 ayat 22, itu yang perlu Anda pahami di situ. Di situ tidak ada kata kafir. Nah, ada kata kafir di situ. Ya. Tetapi kemudian lembaga Alkitab Indonesia membuat sebuah pembodohan dengan mengambil kata bodoh, kata jahil, ya, dengan menggantinya dengan menggunakan kata kafir. Padahal kata kafir itu maknanya adalah sangat bagus. Bukan perkataan yang tidak baik, tapi perkataan yang sangat hormat terhadap orang-orang di luar daripada Islam. Ngerti enggak apa itu kata kafir yang sesungguhnya loh? Yang sesungguhnya. Kata kafir itu artinya adalah orang yang menutup diri, orang yang menimbun diri, orang yang menyembunyikan dirinya. Apakah orang yang menutupi dirinya itu hina? Orang itu menutup dirinya di dalam rumah. Apakah itu hina? Orang itu menutup dirinya di dalam kamar. Apakah itu hina? Orang itu menutup dirinya dengan kain. Apakah itu hina? Orang itu menutup wajahnya dengan kain. Apakah itu hina? Tidak ada yang hina di situ. Kafir itu adalah orang-orang yang menutup diri dari ajaran Allah, dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang hina? Sekarang saya tanya, benar enggak kalau kamu itu menutup diri dari Allah,
dari Rasulullah Muhammad SAW? Benar enggak kalau Anda menutup diri dari Al-Quran, dari Islam? Benar enggak? Anda tidak mau menerima Al-Quran, Anda tidak mau menerima Islam. Benar enggak? Benar kan? Nah, itulah yang dimaksud kafir. Orang yang menutup diri dari ajaran Islam, itu kafir namanya. Bukan penghinaan. Orang yang menerima Islam, itu namanya Muslim namanya. Muslim kafir. Orang Muslim, orang yang menerima Islam. Orang yang tidak menerima Islam, namanya kafir. Tidak ada yang hina di situ. Karena itu hanya predikat kepada orang-orang yang tidak menerima Islam. Bukan bodoh, bukan jahil. Sementara gereja melalui kitabnya Matius 5 ayat 2 di terjemahan baru yang tadinya kata jahil itu dirubah menjadi kata kafir. Yang tadinya bodoh diganti menjadi kafir. Yang tadinya buruk diganti menjadi kafir. Jadi sehingga kata kafir itu konotasinya menjadi buruk. Seketika kafir itu berubah menjadi bodoh. Kafir itu menjadi jahil. Coba, siapa yang punya pekerjaan ini? Lembaga Alkitab Indonesia. Makanya saya katakan, belajar original teks. Ketika di dalam kitabmu Matius 5 ayat 22, lengkap dikatakan di sana tentang perkataan jahil, tentang perkataan bodoh, ya. Kenapa kemudian berubah menjadi kafir? Sehingga bodoh itu identik dengan kafir. Sehingga jahil itu identik dengan kafir. Padahal kafir itu tadi orang yang menutup diri dari ajaran Islam. Ya. Ngerti enggak sampai di situ? Abang nih mau ngeles nih. Abang lihat sendiri, orang Muslim itu semuanya 90% mengatakan bahwa di luar Islam itu kafir. Ketika berdialog pun sama. Abang tahu arti daripada kafir itu? Abang jelaskan dong. Nah, coba Anda lihat. Di dalam original teks kitab Anda, dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, di situ yang tertulis adalah kata more. More sendiri artinya penipu. Lalu kemudian, Lembaga Alkitab Indonesia yang lembaga lupa ayat Injil, menerjemahkannya dengan mengambil kata kafir. Menipu diganti menjadi kata kafir. Parah enggak? Parah. Maka wajar kalau sekarang Anda karena ketipu oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ketika kami umat Islam mengatakan kalian kafir, kalian merasa dituduh sebagai penipu. Coba. Ya. Kata more diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia oleh lupa ayat Injil dengan kata kafir. Parah enggak itu? Parah. Sementara kata kafir itu sendiri artinya adalah berasal dari kata kafara. Ya, kufur. Orang-orang yang menutup diri disebut kafir. Pelakunya disebut kafir. Sifatnya adalah kufur. Apa itu kufur? Menutup, menyembunyikan supaya tidak terlihat. Apa yang tidak baik di situ? Malah kalau di dalam Al-Quran dijelaskan kamathali ghaithin jabal kuffara nabatuh. Ya, nabatuh. Sebagai hujan yang menakjubkan pertumbuhannya itu bagi si penanam. Al-kuffara. Tidak ada yang hina di situ. Ya. Jadi makna daripada apa yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6 ayat 7 tadi yang Anda pertanyakan di awal. Itu jelas, yakni bahwa di dalam hati sanubari ada kesediaan buat menerima kebenaran. Atau lebih tegasnya, di dalam hati setiap manusia itu ada sebuah wadah, ada tampang, ya, ada tempat untuk mengakui kebenaran. Tetapi ada juga orang yang menutup tampang itu. Ada orang yang menutup wadah yang ada di dalam hatinya untuk menerima dan menerima dan menumbuh kembangkan kebenaran itu di dalam hatinya. Dia timbun itu, dia tutupi itu, dia tidak mau menerima kebenaran Islam, dia tidak mau menerima kebenaran Allah. Itulah yang disebut kafir. Orang yang menutup hatinya. Ya.
Kenapa mereka menutup hatinya? Karena mereka juhud. Apa itu? Meskipun seruan yang disampaikan kepada orang-orang ini, itu tidak dapat mereka tolak kebenarannya. Tetapi oleh karena mengganggu kedudukan, mengganggu perasaannya, mengganggu kenyamanannya, mengganggu zona di mana dia menghalalkan segala aturan main dalam kehidupan ini, maka dia menutup diri dari kebenaran itu. Itulah yang dimaksud kafir. Jadi kafir itu artinya baik. Karena hanya mengatakan orang yang menutup hati. Orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau nerima. Orang yang sadar bahwa dirinya dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Ada tempat di mana ruang di mana dia bisa menerima kebenaran Islam, tapi dia nggak mau. Dia lebih percaya kepada ajaran pagan. Itulah yang dimaksud kafir. Tapi kata kafir kemudian menjadi buruk, saudaraku, karena kalian ditipu oleh lembaga Alkitab Indonesia yang sering saya katakan lupa ayat Injil. Kenapa saya katakan lupa ayat Injil? Karena yang diterangkan kemudian kepada kalian umat Kristen bukan dalil-dalil pengajaran Yesus. Dari sisi terjemahan aja sudah lari ke sana kemari penyesatannya. Coba. Kata more yang tadinya penipu diterjemahkan menjadi kafir. Sehingga kafir yang ada dalam Al-Quran menjadi buruk artinya. Gitu loh. Ya, semoga dengan pencerahan saya ini, ya saudaraku bisa paham dengan baik. Kalau begitu boleh dong saya katakan abang kafir ya? Kalau saya tidak menerima Islam, kalau saya menutup diri dari Al-Quran, kalau saya tidak menerima Allah sebagai penciptaku, tidak menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabiku, boleh kau mengatakan saya kafir. Artinya saya menutup diri dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau tidak, di situ Anda justru menghina. Karena saya adalah seorang Muslim. Gitu loh. Muslim itu apa? Orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan. Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Tuhan yang dimaksud Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Orang yang berserah diri kepada sabda-sabda Rasulullah yang sahihah, yang mengajarkan tentang syariat. Jadi salah kalau kamu mengatakan saya kafir. Karena saya membuka diri terhadap ajaran Islam. Tidak seperti dirimu, sahabatku. Kalau begitu boleh dong saya katakan abang kafir ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna billadzina yatluna 'alaihim ayatina qul afa unabbi'ukum bisyarrim min zalikum bisyarrim min zalikumun naru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Coba, ini dalil sangat indah gitu loh. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka, ya, tanda-tanda kami, ayat-ayat kami dari Al-Quran yang terang, kami jelaskan keadaannya, niscaya kamu akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah-wajah orang yang menutup diri terhadap ayat-ayat kami. Keingkaran mereka terhadap tanda-tanda yang kami berikan, yaitu sebagai pengaruh dari kebencian mereka terhadap firman kami, terhadap ayat-ayat kami, terhadap aturan-aturan kami. Lihat wajah mereka sangat masam. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Akan menimpahkan kekerasan terhadap mereka. Seakan-akan mereka jengkel, kesal terhadap mereka. Kul, katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian hal yang lebih buruk daripada itu? Perkara yang lebih kalian tidak sukai daripada Al-Quran yang dibacakan oleh kalian ini, yaitu neraka,
Allah telah mengancamnya kepada orang-orang yang menutup diri terhadap Al-Quran, bahwasanya tempat kembali mereka adalah neraka. Dan seburuk-buruk tempat kembali itu adalah neraka. Apa yang buruk di dalil ini? Apa yang buruk? Nggak ada yang buruk di sini. Hanya diterangkan orang-orang yang menutup diri terhadap kalimat Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Itu akan dikembalikan kepada neraka. Mana kalimat yang buruk? Mana kata yang buruk di sini? Tidak ada. Tapi di dalam kitabmu, di dalam Matius, itu sangat jelas. Saya telah mengatakan tadi, ada dua kata di situ yang perlu kamu ambil, kamu petik di situ. Pertama kata raka, yang kedua yang tadi. Kata more itu tadi. Kata more itu penipu. Kata raka itu adalah jahil, bodoh. Tapi kemudian diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi kafir. Jadi penipu menjadi kafir, yang bodoh menjadi kafir, yang jahil menjadi kafir. Padahal Al-Quran begitu indah menyebutnya. Tidak ada kata-kata di situ yang merusak tatanan hatimu. Alladzina kafarul munkar. Orang-orang yang menutup diri. Apa yang rusak di situ? Yang merusak dirimu? Apakah kamu tersakiti ketika saya mengatakan kamu menutup diri terhadap Al-Quran? Kamu menutup diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak kan? Berarti tidak ada. Nah, yang menyakitin hatimu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Menerjemahkan kata kafir, menerjemahkan kata penipu, kata jahil, kata bodoh dengan menggunakan kata kafir yang mereka rampok dari Al-Quran. Pahami itu dengan baik. Baik, saya paham apa yang abang jelaskan itu. Kita kembali ke topik saja bang ya. Soal ayat yang tadi ya. Kita kembali ke topik ya. Al-Baqarah 6-7 ya. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah diterangkan, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau percaya. Nah, apa yang orang-orang yang tidak mau percaya ini apa maksudnya? Kafir. Orang-orang yang tidak mau percaya. Sama saja atas mereka. Kamu beri peringatan ataupun tidak bagi mereka. Tidak engkau beri peringatan sama aja. Kamu kasih peringatan sama aja. Mereka tidak akan percaya. Siapa mereka ini? Orang yang sudah berada di dalam kekafiran, berada di dalam kondisi menutup diri, kemudian tidak mau keluar dari kondisi itu. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Ini ditujukan bahwa orang yang akan bisa mendapat petunjuk adalah orang yang bertakwa. Siapa mereka? Termasuk Anda, saudaraku. Ketika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, kemudian Anda terima, Anda tidak masuk ke dalam golongan apa yang tertuang di dalam Al-Quran ini. Innal ladzina kafaru. Ya. Kalau Anda membuka diri, membuka wadah, membuka tampang yang ada di dalam hatimu untuk menerima kebenaran yang saya sampaikan, menerima kebenaran Islam, maka Anda tidak masuk dalam golongan ini. Orang yang telah menyediakan dirinya untuk percaya kepada Sang Pencipta alam semesta. Orang yang telah membuka hatinya untuk menerima petunjuk itu. Sehingga selangkah demi selangkah, sesyarat demi sesyarat, dapat mereka penuhi sehingga akhirnya beroleh buat meneruskan dengan menerima Islam sebagai agama yang benar. Berarti yang dimaksud kafir di sini adalah orang yang sukar untuk keluar daripada hal yang membuat dirinya tertutup terhadap kebenaran. Innal ladzina kafaru. Ya, kafaru itu ditujukan kepada orang-orang yang menutup diri terhadap ajaran Islam. Ya, ini berbicara mengenai kata kerja lampau. Artinya orang-orang yang sudah terlampau menjadi kafir dan menerima kebenaran, tetapi tidak mau dia rangkul kebenaran itu, menolaknya, namun hatinya menerimanya. Itulah yang dimaksud dengan kata kafaru di dalam surah ini. Silakan. Iya, itu pasti tersakiti bang. Tetapi masalahnya begini, pemahaman kafir dengan muslim itu berbeda. Pemahaman kafir yang ada di Kristen itu artinya orang penyembah berhala. Abang paham ya? Jadi kalau abang mengatakan kepada kami kafir, artinya menurut kami itu pemahaman sangat keliru. Nah, inilah yang harus diluruskan.
Siapa suruh Lembaga Alkitab Indonesia mengambil kata kafir dan menempatkannya pada tempat yang tidak benar? Sementara asal kata kafir itu dari Al-Quran. Ditujukan kepada orang-orang yang menutup diri terhadap kebenaran Al-Quran. Itu poinnya. Kemudian kata kafir itu diambil secara tidak sah, ditempatkan pada tempat yang tidak benar. Contoh yang tadi, di dalam Matius 5 ayat 22 itu. Yesus melarang orang-orang itu berkata bangsat, berkata jahil, berkata bodoh, berkata tolol kepada saudaranya sendiri. Islam juga larang kalau itu. Nggak boleh berkata bangsat kepada orang lain yang memang tidak bangsat. Nggak boleh berkata jahil, nggak boleh berkata tolol, bodoh. Itu nggak maki-maki seperti itu. Islam juga larang. Tapi yang salah kemudian adalah kata bangsat, kata jahil, ya, kata tolol, kata penipu. Itu diganti di dalam Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menjadi kafir. Sehingga kata kafir yang tadinya identik dengan hal yang baik, ya, maksud saya konotasi yang baik terhadap oknum yang menolak Islam, itu menjadi buruk seketika. Sehingga teman-teman Kristen marah. Harusnya marahnya jangan kepada kami umat Islam, marahnya kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi tidak salah yang saya katakan. Lembaga Alkitab Indonesia itu lupa ayat Injil yang harusnya dia terjemahkan bangsat, jahil, bodoh, tolol, penipu, dia ganti menjadi kafir. Berarti menipu kalian semua. Kata kafir itu kata indah. Wahai saudaraku yang kafir, wahai saudaraku yang menutup diri dari ajaranku. Apa yang tidak baik di situ? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menutup diri dari ajaranku. Apa yang jelek di situ? Tidak ada yang buruk di situ. Ya, yang buruk itu kalau gereja menyebut kami dengan sebutan binatang sesat, domba sesat. Tapi kami nggak pernah merasa terhina, nggak pernah merasa tersesat, karena kami nggak merasa sebagai hewan, nggak merasa sebagai domba, nggak merasa sebagai orang yang tersesat. Justru harusnya kalian itu marah kalau disebut sebagai non-muslim. Muslim itu selamat, non-muslim tidak selamat. Wahai orang-orang yang tidak selamat, Anda harus marah. Tapi kalau disebut wahai orang-orang kafir, jangan marah. Karena di situ hanya mengatakan wahai orang-orang yang menutup diri dari ajaran agama Islam. Harusnya kamu jawab, hai, gitu loh. Karena itu benar adanya. Kalian menutup diri dari ajaran agama Islam. Tapi kata kafir kemudian bergeser nilainya karena kata goblok, kata tolol, kata jahil, kata bangsat, kata penipu, itu dirubah kemudian menjadi kafir oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lupa ayat Injil. Pahami itu dengan baik. Iya bang, kata kafir itu, jika definisi di Islam itu abang jelaskan itu dengan definisi yang di Kristen itu berbeda. Menurut di Islam itu tidak menjadi negatif, tetapi bagi kami itu negatif. Maka ayat yang Yesus katakan bahwa yang keluar dari mulutmu itu akan menjadi haram karena itu akan berasal dari hati. Maka saya katakan, jika siapapun mengatakan kami kafir, ayat itu akan berkaitan. Bahkan dengan sampai Allah itu sendiri. Karena Allah itu kan mengajarkan kepada umat muslim kan untuk mengkafirkan orang. Jadi bagi kami ya, ayat itu kena. Astaghfirullahaladzim. Ya, mau kayak mana lagi ya? Saya sudah nerangin. Kata kafir itu murni dari Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, murni dari Al-Quran. Orang Kristen gak kenal kata kafir sebelum ada buku terjemah yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Tidak kenal kata kafir selain daripada Al-Quran, dari Al-Quran itu. Nah, sekarang kalau kemudian LAI mengambil kata kafir, menggunakan pada tempat yang salah, lalu kemudian
kalian sebagai sahabat Kristen memaknai kemudian kata kafir yang Anda gunakan di dalam kitab Anda senilai dengan kata aslinya di dalam kitab aslinya, salah di situ Anda. Salah. Sama seperti yang saya terangkan kemarin. Orang Medan menyebut motor dua roda itu kereta. Kemudian orang Makassar, kereta itu adalah kendaraan panjang yang menggunakan rel. Lalu orang Makassar memaksakan kereta yang adalah motor oleh orang Medan itu harus menggunakan rel. Orang Medan datang ke Makassar, Deng, antar Kak dulu pergi ke sini, tapi harus Ki naik kereta. Orang Makassar akan marah. Otakmu taruh mana? Rel kereta belum jadi antara Makassar Parepare, tertunda. Kenapa kau paksakan dirimu diantar pakai kereta? Di Makassar ini tidak ada kereta, coy. Orang Medan ngotot. Dia katakan, kamu itu Daeng, baga-baga na tolo-tolo. Banyaknya itu kereta ke sana kemari 10.000 lagi dibayar sampai makin di tujuan, bahkan ada yang 5.000, bahkan ada yang 1.000 ji. Tapi kenapa kau bilang tidak ada kereta? Orang Makassar juga akan marah, akan tambah marah. Tolo-tolonan Sampai orang Makassar itu mengatakan bahwa di Makassar ini tidak kereta. Yang ada cuma ojek. Ya, yang ada cuma lori-lori. Yang ada di sini cuma odong-odong. Tena kereta rini, Daeng. Orang Medan ini ngotot. Lah, si Daeng ini bahlul, si Daeng ini bodoh, si Daeng ini goblok. Sudah tahu kereta ada di mana-mana. Katanya tidak ada kereta. Nah, itulah sekelumit ketika Lembaga Alkitab Indonesia melakukan pembodohan terhadap kalian. Dan celakanya, kalau sudah bertemu dengan Zulkifli Abbas, sudah dijelaskan dan belum juga ngerti. Saya jadinya lapar gitu loh. Setelah menjelaskan kayak gini, Anda nggak ngerti juga. Ya, kesimpulan yang saya ingin katakan pada sahabat saya, bahwa kata kafir nanti dikenal oleh Kristen di Indonesia nanti di abad setelah mereka. Sebelum Indonesia merdeka, orang Kristen tidak mengenal kata kafir. Ya, karena sekitar tahun 1960-an, 70-an lah baru kemudian resmi kata kafir itu masuk ke dalam kitab Anda. Sebelumnya masih kata goblok, sebelumnya masih kata bangsat, sebelumnya kata jahil, sebelumnya kata tolol, penipu dan seterusnya. Di tahun 1970-an barulah kemudian kata kafir itu nyantol di kitab Anda dan Anda menjadi korban. Demikian sementara ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita lanjut. Itu baru satu ayat. Nanti kita lanjut ayat berikutnya. Demikian.